teman-teman, kita ketemu lagi dalam penelusuran jejak sejarah Asia Tenggara. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menelisik kerajaan Ayutthaya yang terletak di daerah Thailand sekarang. Pada video ini akan dibahas kemunculan dan perkembangan kerajaan Ayutthaya. Di Thailand, nama Ayutthaya atau dikenal juga sebagai Ayodhya atau Ayodhya adalah nama salah satu kota wisata yang letaknya sekitar 70 km sebelah utara Bangkok. Di kota itu banyak bangunan-bangunan sejarah yang memberi insight bahwa di masa lalu Ayutthaya pernah menjadi kota yang besar. Salah satu bangunan adalah Candi Wat Caewatanaram. Selain memancarkan kemegahan, candi itu juga dihiasi dengan patung-patung yang sudah tidak utuh lagi. Kepala dan tangan mereka yang terpotong mensiratkan bahwa di masa lalu pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan. Peristiwa mengerikan apakah yang terjadi sehingga patung yang benda mati pun menjadi korban? Marilah kita menelusurinya bersama. Ayutthaya awalnya merupakan salah satu kerajaan taklukan Kekaisaran Khmer yang terletak di lembah Chao Phraya, wilayah Thailand sekarang. Dalam catatan Kekaisaran Khmer, Ayutthaya disebut sebagai Kerajaan Siam. Kedua nama itu benar. Awalnya bernama Kerajaan Siam, kemudian berganti nama menjadi Ayutthaya setelah berpindah ibu kota. Sejak Kekaisaran Khmer diduduki oleh Kerajaan Champa pada tahun 1177 sampai 1190, Kekaisaran Khmer mengalami kemerosotan secara bertahap. Akibatnya kontrol terhadap daerah-daerah taklukan semakin lama semakin mengendor dan memunculkan berbagai kesatuan-kesatuan politik yang relatif otonom. Salah satunya adalah Kerajaan Siam. Tanpa dapat dicegah oleh Kekaisaran Khmer, Kerajaan Siam mengembangkan kekuatannya dan memperluas wilayah kekuasaannya ke selatan, area yang selama ini di luar jangkauan kekuasaan Kekaisaran Khmer. Di wilayah selatan berdiri Kerajaan Khian yang selama ini merdeka dan sama sekali tidak dapat diganggu oleh Kekaisaran Khmer. Bahkan antar keduanya terjalin hubungan perdagangan yang sejajar. Oleh karena itu, Kerajaan Siam menyerangnya dalam rangka membebaskan diri dari pengaruh Khmer. Pada tahun 1350, Kerajaan Khian berhasil ditaklukkan, sehingga pada tahun 1351 atau setahun berikutnya, Kerajaan Siam memproklamasikan diri sebagai kerajaan baru bernama Ayutthaya. Nama baru itu dapat dimaknai sebagai manifestasi bahwa Siam sudah tidak ada lagi dan Ayutthaya bukanlah taklukan Kekaisaran Khmer. Kerajaan Ayutthaya meninggalkan ibu kota lamanya dan membangun ibu kota baru di delta 3 sungai, yaitu Sungai Chao Phraya, Sungai Lopburi, dan Sungai Pasak pada tahun 1351. Untuk membuktikan kemerdekaannya, hanya 1 tahun setelah pindah ibu kota, yaitu tepatnya pada tahun 1352, Ayutthaya melakukan serangan terhadap Kekaisaran Khmer. Hebatnya lagi, Ayutthaya berhasil menguasai ibu kota Khmer. Kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan Ayutthaya telah berkembang pesat dan sebaliknya, Kekaisaran Khmer telah merosot begitu dalam hingga dapat dikalahkan oleh kerajaan bekas taklukannya. Melanjutkan jaringan perdagangan yang telah dibangun penguasa sebelumnya, Kerajaan Ayutthaya dapat dengan cepat berkembang menjadi salah satu pemain utama perdagangan laut di Asia Tenggara. Hal itu antara lain dapat dilihat dari prestasinya dalam menduduki sebagai kerajaan favorit di Kekaisaran Cina. Meskipun kerajaan baru, Ayutthaya berhasil menduduki posisi nomor 2 di bawah Kerajaan Champa. Dengan ini membuktikan bahwa Ayutthaya mampu melampaui berbagai kerajaan maritim di Asia Tenggara yang telah lama berdiri.
lebih hebat lagi, meskipun secara posisi kalah dengan kerajaan Campa, tetapi dalam frekuensi dan volume perdagangan dengan Cina, kerajaan Ayodhya mampu menjadi yang terbanyak. Hampir setiap tahun kerajaan Ayodhya memasok barang berbagai kebutuhan Kekaisaran Cina. Dalam catatan Kekaisaran Cina selama 70 tahun terakhir, kerajaan Ayodhya mengirimkan barang sebanyak 68 kali. Dilihat dari volumenya, pengiriman barang dari kerajaan Ayodhya jumlahnya sangat besar untuk saat itu. Misalnya pada tahun 1387, Kekaisaran Cina antara lain memesan 6 ton lada dan 60 ton kayu secang. Perdagangan yang dilakukan oleh Ayodhya tidak hanya dengan Cina, tetapi juga dengan berbagai bangsa lain di wilayah Asia Timur maupun Asia Selatan dan Asia Barat. Seperti negara-negara maritim lainnya di Asia Tenggara, kerajaan Ayodhya juga berusaha memberikan fasilitas terbaik untuk para pedagang asing yang datang, sehingga mereka merasa nyaman. Hubungan dagang dengan negara-negara Asia Timur seperti kerajaan Ryukyu di Korea dapat berjalan dengan sangat baik berkat kenyamanan berdagang yang diberikan Ayodhya. Begitu pula dengan para pedagang dari arah barat seperti India dan Persia. Kenyamanan yang diberikan menjadikan pedagang merasa aman dan kerasan tinggal di ibu kota Ayodhya. Mahuan mencatat bahwa pada tahun 1420 sekitar 500-600 keluarga asing tinggal di Ayodhya. 100 tahun kemudian, Tom Pires menggambarkan orang asing yang tinggal di Ayodhya antara lain orang Arab, Persia, Keling atau India Selatan, dan Cina. Dari catatan kedua tokoh itu menunjukkan bahwa Ayodhya telah berkembang menjadi kota metropolis besar yang penduduknya terdiri dari berbagai bangsa. Dalam rangka menanggapi perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat, kerajaan Ayodhya melakukan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah menambah departemen baru yaitu Perbendaraan Negara atau KLANG. Tugas utama departemen itu adalah untuk mengurusi semua bentuk perdagangan dan transaksinya, termasuk menarik pajak. Penambahan yang dilakukan menjadikan kerajaan Ayodhya memiliki 5 departemen utama yaitu Mueang yang bertanggung jawab atas kota, Wang yang bertanggung jawab atas istana, Paen atau Paendin yang bertanggung jawab atas pertanahan dan administrasi umum, dan Mahosot yang bertanggung jawab atas upacara atau ritus istana, dan terakhir Klang yang mengurusi keuangan istana. Selain menambah departemen, kerajaan Ayodhya juga mulai menata sistem perdagangan di wilayahnya. Penataan itu antara lain dilakukan dengan jalan memonopoli perdagangan, terutama untuk barang-barang tertentu yang dipandang strategis. Kerajaan Ayodhya melarang para pedagang untuk membeli barang-barang tersebut langsung ke produsen. Pembelian hanya dilayani melalui pejabat KLANG yang ditunjuk. Barang-barang monopoli pemerintahan kerajaan Ayodhya antara lain kayu secang dan porselen. Puncak kejayaan Ayodhya terjadi ketika kerajaan itu berhasil memainkan peran sebagai pelabuhan perantara atau entrepot, menggantikan posisi Kekaisaran Sriwijaya yang mengalami kemerosotan sejak dirampok habis-habisan oleh kerajaan Chola pada tahun 1025. Sebagai pelabuhan perantara, kerajaan Ayodhya membeli berbagai barang perdagangan yang dihasilkan oleh kerajaan-kerajaan lain, terutama dari Asia Tenggara. Barang-barang itu kemudian dijual kepada pedagang-pedagang asing yang datang ke Ayodhya. Peran sebagai pelabuhan perantara itu berhasil dimainkan oleh Ayodhya sampai bangsa-bangsa barat ikut meramaikan perdagangan di Asia Tenggara. Belanda pada tahun 1608 mendirikan pangkalan dagang di Ayodhya dan kemudian disusul oleh Inggris dan Prancis. Pembahasan tentang kemunculan dan perkembangan kerajaan Ayodhya dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.